Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ku bahasa Sunda we lah nya. Ya, sampurasun. Sampurasun dulur baraya nya. Ya abdi nuju sareng Pak Hendrau. Nah, dek ngebahas ieu ya dulur. Ngebahas tentang kewirausahaan, Pak. Wah, Ya. mantap, Nah, mantap. pas ya ngobrol sareng Kang Hendra kumaji. Kang Hendra teh salah sahiji nya wirausaha nya. Insyaallah. Ya. Siap. Pak Hendra icalan ieu naon? Naon atuh Pak Hendra? Jajanan. Woi jajanan ieu. Jajanan serba 5.000. Woi luar biasa. Nu abdi terang Pak Hendra teh icalan sosis bakar nu abdi terang nya. Cuman sigana mah banyak nih baturan apa minta nya icalan teh. Alhamdulillah. Sosis seureunna naon deui eta teh? Bakar balado, Waduh. burger, hotdog, terus kebab. Walah. Pokoknya jajanan serba 5.000 yang terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah, Wah, luar sekaligus biasa. menengah ke atas bisa apalagi itu. Oh iya luar biasanya. Wow. Yang tos sami panginten nya, Kang. Kirang Pak Hendra. langkung pada jalan 4 tahun lah. Luar biasa 4 Ya. tahun pemirsa. Icalan tos Ya. tos tangtosnya 4 tahun teh seueur pengalaman, seueur Alhamdulillah. anu tiasa dibagi lah ku urang sarayana panginten nya. Kanggo khususna kanggo barudak, Pak. Nya barudak sakolahnya. Ya. Khususna kanggo barudak di SMK Babul kami lah gitu nya. Ya. Kumawi nya pengalamanna siapa tahu siapa nya sah nu nyangki manginten engke aya barudak anu teh hoyong wirausaha oge gitu nya. Siap. Berawat di daleletikan ya. Ya. Pokoknya sadayana oge panginten da bapak ge dulu kumaha Pak eta sebelum ngajar bapak teh urangnya An? saat acan ngajar eta teh atau saatos Anu ngajar. nuju ngajar. Ya. Jadi sebelum dipraktekkan ke anak-anak teh saya heula gitu harus belajar itu. Harus langsung dipraktekkan. Jadi duluan mana ya ngajar atau napi calan? Ngajar. Oh ngajar heula. Ngajar di 2007. Seberapa tahun ya? 2007 2002 hiji. 14 tahun. 14 tahun. Luar. 4 tahun berarti ngajar tuh 10 tahun mulai Waduh. berpikiran untuk membuka usaha tambahan penghasilan tambahan yaitu berwirausaha baru 4 tahun. Waduh, tuh. Itu karena terpaksa Pak, Karena kurang penghasilan dah kondisi kondisinya. karena kondisi Ya, kebutuhan ya tambahan memang tambahan. kadang-kadang dalam kesempitan tuh Pak ya kesempatan. Memang. gitu. Kadang-kadang jalma teh lamun teu dipaksa hese gitu, kadang kudu dicepret karek. Iya gitu nya. Tah kumaha Pak pengalaman usaha Pak pertama kali Pak? Era tuh Pak. Satu dari segi rasa malu ada, terus dari segi egois juga ada. Maksudnya egois kumaha Pak? Di sini saya seorang guru, masa saya harus jualan gitu. Egois di sini itu yang mana keegoisan ingin dihormati lah. Oh gitu. Gengsi Gengsi lah nya. Ya. Gengsina gede keneh Gede Pak. keneh gitu. Tapi Pas pernah kesini- ketemu jeung murid Pak ya, lagi jualan. sering ketemu. Wah, itu kesan. Terus di awalnya kumaha Pak? Mungkin ada minder atau kumaha Pak? Ya alhamdulillah anak yang nggak tahu juga sih, tapi anak mengacungkan jempol. Pak, sip, hebat. Ya justru harusnya mah bagus Pak ya. Bagus, ya itu. Cuman kadang-kadang dan memang gitulah nya. Penilaian diri sendiri lah Ya kadang-kadang orang nusian sorangan Pak Nah, eta teh. itu. Kadang orang lain mah teu kitu sabarna. Nah, Cuman kita merasa mendulukan rasa takut itu. nya sih Rasa kadang-kadang takut, gitu lah. dikarenakan mungkin ya gengsi itu Ya. yang mana orang lain mencemoohkan Ya. gitu atau merendahkan dan sebagainya lah. Ya. Itu kebanyakan orang seperti itu. Padahal kenyataan udah gitu. Pak. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya hampir 4 tahun 4 tahun. berjalan mau Ya. berjalan. Alhamdulillah lancar. Gak ada masalah ya, Weh. Nggak ada. Jadi Malah- ketakutan itu sebetulnya mah ada tekudu. Tekudu cuma di awal hungkul Bang Andrnya. Oh, ai modalna kumaha Pak tah dulu teh? Modalnya saya kecil Pak, modalnya Pak awalnya. Ya modal seadanya lah. Modal seadanya ya tahu sendiri lah. Saya mah kan guru bukan guru PNS Pak. Beneran. Iya, bukan iya, guru iya. PNS. Iya. Kita Jadi modalnya sama- tuh berapa Pak dulu? Modalnya seadanya dari gaji itu saya dibagi-bagi Pak untuk sehari-hari Iya. dikasihkan ke istri.
dan dibicarakan dengan istri harus ada modal untuk usaha tambahan. Iya. Itu ya tadinya cuman sebatas ya ngambil apa jualan kerudung istri itu. Tapi istri berapa- nggak kerja, Pak? Di nggak rumah? kerja. Di rumah, Nggak ibu rumah kerja. tangganya? Ibu rumah Iya. tangga. Nah di sanalah istri mulai ingin usaha dari kerudung, bekerja sama dengan adik. Adik yang punya modal, istri yang Iya. menjualnya. Alhamdulillah kesana-kesananya ya mungkin berjalan, seiring waktu berjalan, Iya. ya mungkin karena orang lebih banyaknya ke kuliner, makanan, udah langsung Berhenti, arah berubah aja. Ya. berubah jadi ke makanan. Pertanyaannya Pak, kenapa harus sosis Pak? Ya mungkin sosis yang satu mudah untuk diolah. Oh iya. Dan betul, banyak betul. juga yang peminatnya, terutama anak kecil. Ya kecilnya. Anak kecil. Tapi meskipun anak kecil juga saya harus safety Pak. Iya. Hidangannya jangan asal-asalan Iya, karena betul. makanan itu untuk kita jual ibaratnya untuk dikonsumsi oleh anak sendiri. Gimana kalau Oh balik? iya. Nah makanya saya harus, alhamdulillah dari strategi itu saya terus dijaga kebersihannya, terus ya safety lah ya, makanya banyak yang percaya ke produk saya. Terus pertama kali jualan langsung jadi Pak itu teh? Kalau sosis mah kan gitu-gitu aja ya Pak ya? Nggak jadi, Nggak, cuma sosis kan nggak dibakar jadi, aja. tinggal dibakar atau di Ya. gimana lah, diolah seperti biasa. Iya. Tapi yang membedakan tuh apanya tuh Pak? Kita bumbunya atau apanya gitu? Bumbu sama Pak, Bumbu sama. Sama. Saus kan sama aja ya Pak? sama. Saus sama, tapi saus di sini orang ya gimana orang yang mau usahanya. Kalau saya mah kan asal ada untung lah meskipun sedikit. Tapi yang diutamakan rasa. Berarti sausnya harus saus yang benar, yang bermerek. Oh iya. Ya kalau saya dianggapnya itu mungkin mahal ya untuk pedagang kaki lima pasar sore. Iya. Dengan saus Del segitu model ya? itu karena mahal Hmm. Pak. 1 kilo itu harganya itu 24.000. Yang kemasan 1 kilo. Gitu. Itu yang bermerek ya Pak? Ya betul, bermerek Pak. Beda dengan saus yang lain, ada yang 7.000, ada yang 5.000. Ini saya mendingan gunakan yang besar Pak, sedikit tapi patri istilahnya. Ya. Jadi kualitasnya tetap Kualitas dijaga ya diutamakan, teman-teman Pak. ya. Nah ini ilmu nih, pertama kalau misalkan kita jualan kita harus bisa menjaga kualitas. Jadi jangan sampai konsumen tuh komplain ya Pak ya. Ya, Nanti komplain. kalau konsumen komplain nanti beli ke yang lain kan susah, gitu Susah kan. untuk menjaga Menjaga ya, atau mempertahankan pelanggan itu susah ya. benar-benar. Oke. Memang hari itu Pak kalau harga sosis emang stabil aja Pak, nggak pernah naik gitu kalau stabil aja Sosis. gitu harganya. Sosis tetap, cuman ada kenaikan juga nggak besar Pak. Jadi Yang- dari harga Bapak nggak pernah dinaikin gitu segitu tetap aja meskipun keuntungan sedikit. Ya siapa tahu kalau untungnya misalkan per satu piece-nya itu 500 atau 1.000 lah. Iya. Ya kan kalau sedikit ya pasti sedikit lah untungnya. Iya. Kalau yang belinya sedikit. Tapi kalau yang belinya banyak meskipun untungnya 1.000 atau 2.000, tapi Iya. kalau yang belinya 100 orang, Iya. 100.000. Betul. Yang diperhitungkan oleh saya itu bukan dari ininya Pak, tapi dari segi mengeluarkannya produk. Oh, iya. Dalam satu hari jangan sampai kurang dari sekian pak sosis. Harus terjual minimal. Harus banyak satu karton lah satu hari. Oh, 24 24. pak ya piece lah. Satu piece-nya itu isi 10 sosis. Ya sekarang kalau dalam satu hari cuman 10 orang, 20 orang, itu istilahnya itu targetannya tidak tercapai Pak. Kalau menunggu hari berikutnya. Jadi kalau ibaratnya menghabiskan waktu. Nah, gimana dalam satu hari ini kita bisa menjual lebih banyak produk? Yaitu dengan cara tadi Pak, harga jangan terlalu melebihi Iya, betul. untuk betul. mencari keuntungan yang Iya. besar. Yang pasti harga terjangkau menengah ke bawah, apalagi menengah ke atas, yang udah pasti itu Udah pasti. banyak uang. Iya. Nah, tetapi di sini saya target itu sebagaimana bisa ini produk harus bisa barang bisa terjual banyak dalam satu hari ini. Nah itulah keuntungan yang akan kita dapat Iya. dibandingkan kita menjual yang mahal
untung besar, Untung besar. tapi di saat itu cuma berapa orang. Iya, iya betul. Nah, ini ilmu dulu juga teman-temannya. Jadi kalau jualan itu target awalnya jangan mencari keuntungan besar. Ya. Sementara ya karena ada saingan ya, Pak, ya karena ada saingan yang Banyak, lain Pak. juga. Banyak. Jangan sampai kita menjual di atas rata-rata orang jual, Pak. Ya. Jangan sampai menjatuhkan sesama pedagang juga, Pak. Oh iya betul. Itu etika ya. Etika Kita berjualan punya juga etika. harus dijaga ya, Harus betul. jaga. Karena Iya, kita iya. sama-sama lah, Iya. sama penjual, sama-sama mencari untuk Iya. makan gitu. Ya, jadi jangan nafsu sekali untuk mencari keuntungan. Jadi harganya nggak normal gitu ya. Ya. Memang keuntungannya dapat loh banyak, Pak, Ya. kalau gitu. Cuman mungkin dagangnya sehari 2 hari udah. Itu. Nanti konsumennya nggak mau beli lagi, Pak. Bakalan. Karena Bakalan. di tempat lain dengan harga yang lebih rendah dapat kualitas yang Nah. sama gitu kan, begitu. Jadi memang itu ilmu juga ya. Jangan sampai ya karena pingin cepat-cepat untung lalu dagangnya kayak kesetanan begitu, nggak pakai gitu, etika, Pak. nggak begitu ya. Tetap. Ya. Terus saya lihat tuh, Pak, ada jadwalnya ya, Pak ya. Ada jadwal. Di itu ada kalau yang namanya di itu Setiap Pak pasar sore ya gitu ya. Pasar sore, Nah, pasar sore. pasar sore itu kan ada jadwalnya ya, Pak ya. Ya. Tapi kalau saya pasar sore itu sebagai alat komunikasi untuk mempromosikan yang sebenarnya saya punya tempat sendiri, Pak. Jadi Saat tetapnya di rumah tetap gitu ya tempatnya ya. delivery bisa lewat Ya. GoFood gitu. Iya. Jadi misalnya kalau tempat itu menunggu 1 minggu sekali, orang pasti, apalagi kalau yang sudah ketagihan nih, Pak. Iya. Nih seperti Pak Usman nih, Iya. di daerah Cikeruh nih, Iya. ya daerah Cikeruh. Nah itu kan setiap hari Selasa sore ya, Iya. apa ya Selasa Selasa sore sore, ya, Selasa sore. ada pasar sore. Nah nggak mungkin kan kalau nunggu lagi minggu depan. Nah makanya Iya, kalau tuh. toh mau Iya. hari-hari tertentu Iya. tidak harus menunggu hari Selasa, bisa datang. Bisa datang Nah ke itulah rumah. sebagai sarana untuk promosi juga, agar iya. orang-orang dapat ke tempat Oke. pusatnya lah jualan. Oke. Kalau Itu nggak serba lengkap, masih udah lengkap. Iya. Oh, di rumah mah kan persediaannya lebih lengkap ya. Lebih lengkap, menunya juga Oke. lebih banyak. Oke, siap. Karena yang saya tahu Senin tuh di Jatiroke, Pak. Ah, Kalau nggak salah ya. Senin tuh Jatiroke, Selasa tuh di Cikeruh. Nggak tahu Rabunya di mana tuh, Pak? Rabu Cileles. Cileles. Ya. Kalau Kamis di mana tuh? Kamis itu di Cijolang, Ciulang tuh di mana? Tanjung Sari. Tanjung Sari. Yang sekarang ada proyekan jalan tol. Oh. Nah itu. Terus kalau Jumatnya biasanya di Cikuda, cuman sekarang lagi tutup dulu. Oh, yang itu yang di bawah ya. Lagi dibenahi tempatnya. Oke. Hari Sabtunya Cilayung. Cilayung. Oke. Nah kalau hari Minggu pagi saya di Unpad. Oh, di Unpad. Oke, kalau Minggu tuh khusus di Unpad ya, Pak. Itu tempat Gitu. tempat pusat orang-orang dari mana-mana. Ya, ke situ. Tumpah. Tunggal situ. Ada Jadi yang sepeda. kalau Senin di situ, di orang Jatiroke sekitar, Selasanya di sekitar situ. Nah, Minggu itu semua ini ke situ semua. Ke sana. Ya karena Pusat itu orang-orang. hiburan murah meriah, Pak. Murah meriah, dagangannya juga banyak gitu dan murah-murah lah. Wisata kuliner, Iya. bisa wisata yang lain-lainnya di sana. Iya. Sepedahan. Iya. Murah meriah lah itu ke Unpad itu ya. Murah. Lumayan kalau lagi nggak punya uang ya, pengen jalan-jalan ke situ aja, ke Unpad aja ya. Karena banyak kok dari Sumedang juga banyak. Dari Bandung juga banyak. Dari Pak. Bandung juga banyak. Apalagi orang udah tahu dari Jakarta juga. Soalnya banyak saudara daerah sini. Oh iya. Mereka pada liburan ke saudaranya, sama saudaranya diajak jalan-jalan. Iya. Ingin pakaian bagus, biasanya daripada pergi-pergi yang mahal, tapi ini kualitasnya sama, nggak jauh Iya, beda. iya, betul. Sambil jalan-jalan lah, Iya. liburan ke atas, sambil makan kuliner dan sebagainya. Karena memang kalau Jatinangor kan kebanyakan pendatang ya, Pak ya, karena itu pendatang mahasiswa. Jadi itu bisa dilihat pas Lebaran, Pak. Oh, Kalau pas Lebaran Jatinangor sepi. kayak kota mati. Kata-kata mati karena penghuninya mudik semua, Jakarta, dari Bandung, mungkin dari Surabaya, dari mana-mana, mungkin dari seluruh Indonesia ya ada di Jatinangor gitu. Jadi kalau misalkan lagi Lebaran tuh sepi gitu kan. Sepi. Itu nandakan berarti memang banyak Datang. pendatang lah kalau Jatinangor. Tapi manfaatnya ada dari pendatang itu. Kita bisa tahu setiap daerah makanan-makanan khasnya. Ya, Itu bisa betul. dijadikan satu
apa ya, targetan menu apabila ada anak daerah yang kangen dengan makanannya. Iya, betul, Di sini betul, kita betul. bisa disiapkan. Betul. Itu jadi ide untuk usaha. Ya, karena otomatis ya Pak, kalau misalkan ada universitas itu otomatis di sekitarnya tuh pasti ada kosan, Nah. tempat makan pasti di mana-mana. Pokoknya kehidupannya, ekonominya pasti jalan gitu. Jalan. Kalau misalkan ada apalagi Jatinangor tuh Kawasan pendidikan. Pak. kawasan pendidikan, Oh. Unpad, ITB, Ikofin, itu. PDN itu, wah itu lingkungan pendidikan semua. Itu Jadi untuk bermisi kuliner itu tempatnya memang di sini. di sini. Ya. Itu, dari berbagai daerah soalnya mahasiswanya, Pak. Oke. Gitu. Terus gini Pak, ini kan aduh ya ini kan nggak tahu musibah atau apa ya. Kita ini udah hampir setahun Pak. Ya, betul. Covid ini nih. Kerasa Pak. Terus gimana nih dampaknya ke usaha Bapak nih? Kerasa. Kalau dari segi untung rugi ya saya nggak munafik, Pak. Nggak, ya kalau dari segi ini Pak ada, cuman nggak seperti biasanya Pak untungnya. Ada setengahnya nggak Pak? Ya kurang lebih lah. Setengahnya nggak, ini turunnya hampir setengahnya Ya. begitu. Tapi ada, masih ada gitu. Masih ada lah ya, masih ada. jalan lah ya. Alhamdulillah masih ada untuk ini mah. Cuman yang tadinya saya bisa membeli untuk satu porsi, Ya. sekarang mah agak berkurang. Ibaratnya seperti itu untuk dari keuntungannya itu. Tapi bahan baku tetap Pak, harganya nggak rubah kalau bahan baku. Ada yang berubah. Ada yang naik gitu. Iya, Bagian. sebagian. Kalau misalkan bahan bakunya naik gimana harganya? Bisa dinaikin atau gimana? Apa porsinya dikurangin gitu? Ya mungkin dari segi porsi tetap Pak. Porsi tetap. Bingung ya Pak ya? Iya. Bingung juga Soalnya kayaknya, dilema saya juga kan? Harus ya itu mempertahankan pelanggan jangan sampai ini Pak. Iya betul. Lihatlah keuntungan sedikit ya kata saya itu Pak. Itu biar sedikit juga asal ada gitu, Oke, jangan oke. sampai ini. Tapi kalau bahan bakunya naik, mungkin keuntungannya makin sedikit. Nah itu Iya. sedikit Pak. Tapi itu pilihan ya. Pilihan. Jadi yang dagang tuh pilihan mau tetap segitu dengan apa? Kondisi ya, Dengan risiko keuntungan akan Iya. lebih sedikit atau mungkin porsinya dikurangin atau gimana. Tapi Bapak memilih untuk ya udahlah tetap mending bertahan. keuntungan aja biar jadi sedikit. Ya, itu. Tapi kualitas dan porsi tetap Harus segitu. dipertahankan. Oke. Harus dipertahankan. Ya itulah untuk yang namanya untuk menjaga konsumen tuh waduh luar biasa ya. Resikonya Pengorbanannya Pak. Itu pengorbanannya, keuntungannya yang tadinya misalkan nih ya, diibaratkannya 500 nih. ya. Jadi 400. Berarti yang 100 rupiah itu untuk menambah harga bahan yang meningkat itu Pak. Ya, betul. Biarinlah 400 rupiah kita dapat. Ya. Daripada sebelumnya itu diibaratkan gitu, dimisalkan. Gitu. Nah. Ya alhamdulillah tapi tetap masih ada lebihnya gitu. Ya 4 tahun ya Pak, Bapak kan 4 tahun jualan. Nah ini Pak terakhir mungkin ada adik-adik gitu yang memang mempunyai keinginan untuk jadi wirausaha gitu Pak. Karena kadang-kadang Pak malu itu apa ya, yang namanya malu itu Pak. Ya. Itu yang aduh jadi penghalang itu, Iya. penghalang. Mungkin Bapak juga ngalamin kan pertamanya begitu ya. Nah sarannya Pak untuk yang mau memulai gitu gimana Pak? Ya. Biar nggak malu atau gimana gitu. Karena kadang-kadang takutnya itu takut ketemu teman kan, pacar, mantan apalagi kan, wah itu gengsinya udah tinggi aja. Itu belum mulai Pak, belum mulai usaha udah kayak gitu kan susah. Ya, bahaya itu kalau seperti itu. Nah itu menurut Bapak nih gimana nih saran-sarannya nih buat Kalau saran saya, pertama konsepan perlu kita dikonsep dulu Pak. konsep dulu ya. Tapi jangan terlalu banyak mengkonsep. Ya. Itu yang nantinya akan mentah terus. Jadi nggak mulai-mulai ya. Nggak bakal mulai-mulai. Lebih baik kita harus apa istilahnya itu berjalan sambil berkonsep Pak. Iya betul. Nah untuk melakukan itu hilangkanlah rasa malu. Iya. Itu. Utamakan kedepannya. Tujuannya untuk apa? Untuk Iya. sukses. Iya, Sukses betul. tidak harus bekerja aja Pak. Iya betul. Orang yang bekerja juga kepada siapa? Orang yang berwirausaha. Cuman dari segi levelnya beda.
itu tingkatan modalnya bisa ratusan atau miliaran. Iya. Tapi kenapa tidak harus dari yang kecil dulu? Siapa tahu kita punya cabang, itu yang didapatkan omset. Gitu. Ya tetap aja Pak, pangkat jabatan tetap aja sebagai karyawan. Iya, betul. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja? Iya, Gitu. Nah, mulai dari ini. Ya, hilangkan rasa malu, hilangkan rasa takut gagal. Iya. Karena kegagalan itu sebuah kesuksesan yang tertunda, Pak. Iya. Harus dicoba dan dipelajari, bukannya dibiarkan. Dipelajari di sini kenapa saya bisa seperti ini. Kenapa gagal Gagal. gitu ya, terus Jangan sampai terjadi lagi. Nah, itu yang harus dipelajari. Apa nih yang kurang dan apa yang harus saya lakukan Iya. dan apa yang harus kita jalankan. Iya. Carilah konsepan-konsepan di mana menu baru orang yang belum mengetahui bagaimana bisa diketahui. Terus dari rasa Iya. tapi ditimbulkan kedepannya, tujuan kedepannya untuk sukses. Jadi memang malu itu harus disingkirkan ya. Disingkirkan. Terus planning itu harus ada ya Pak, Ya. harus ada. Tapi jangan nge-planning terus. Pengalaman. Jangan Bukan. nge-planning terus, harus ada actionnya begitu. Action. Oke. Jadi maksudnya kita jangan menunggu sempurna untuk memulai begitu intinya. Jadi biarlah kesempurnaan itu berjalan selagi kita jalan ya Pak ya. Iya. Selagi kita jalan kita perbaiki apa yang kurang, apa yang salah kita terus perbaiki daripada kita menunggu sempurna tapi nggak mulai-mulai Pak. Itu pelajaran yang sebenarnya. Iya, Jangan teori terus. Ya, karena ilmu itu bisa didapat sambil jalan loh. Nah, itu Dan kan. pengalaman itu Pak, pengalaman tuh waduh mahal harganya itu. Dan pengalaman cuma bisa didapat dengan mencoba Pak. Betul. Dan gagal gitu kan. Kalau nggak gagal ya kita nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu baru gitu. Jadi intinya adalah mencoba saja, dicoba saja dulu. Tidak harus menunggu sempurna. Kalau gagal tidak enak, terus nggak ada yang beli, ya itu adalah perjalanan dari usaha ya Pak. Ya. Memang Dan harus satu begitu. hal, kebanyakan orang modal. Ya itu pikirannya kamu geus mentok Ya, modal harus Pak ya berupa udah. uang besar. Ya. Padahal tidak harus berupa uang aja. Ya. Modal itu. Modal itu Betul. bisa berupa kepercayaan. Kepercayaan Kenapa betul. kita tidak mendekati toko atau tempat-tempat yang jualan bahan baku? Ya, Nah, di betul, sana betul, kita betul. bisa memperlihatkan dan menunjukkan kalau saya itu bisa dipercaya. Iya. Kenapa tidak ambil barang? Di saat barang habis kita bisa membayarnya. Iya, betul. Jadi mengambil barang dulu. Oke, oke. Itu kan tanpa modal, Iya, tapi cukup dengan kepercayaan aja modalnya. Iya. Jadi uang itu modal. Uang tuh modal, cuman bukan satu-satunya modal. Modal. Uang tuh cuman sebagian kecil dari modal loh. Ya, Kepercayaan itu modal. Kita punya tangan juga modal, Modal. itu kaki juga modal. Iya. Kita punya dikasih otak juga pikiran itu Modal. modal. Dan mungkin kalau dalam Islam itu silaturahmi. Pak. silaturahmi. Silaturahmi itu menyambung rezeki lah atau gimana ya. Jadi kita harus banyak Betul. silaturahmi, insya Allah rezeki akan terus datang terus Ya. gitu ya. Nah, itu kan kebanyakan sekarang itu uang jadi modal utamanya. Padahal mah tidak harus dengan uang Iya. juga. Makanya banyak yang nggak jadi Pak. Nah, itu. Kadang Benar. untuk di modal gitu. Udah di konsep, udah di Nah. planning, udah bagus sekali gini-gini. Pas modalnya nggak ada. Ya. Ya itu jadi orang timbulnya berani untuk usaha itu karena uang besar. Iya. Berani untuk berwirausaha itu karena modalnya Modalnya besar, itu uang. Iya. Padahal tidak harus dengan uang juga, Pak. Iya. Keberanian itu bagaimana saya bisa memupuk kepercayaan kepada orang lain. Iya. Itu dengan silaturahmi jalannya. Ceritakan tujuannya, maksudnya, Iya. dan kedepannya akan seperti apa. Nah, orang pasti akan tertarik. Iya. Siapa tahu nih, atau kalau gitu saya punya barang dari saya segini, kamu jual segitu, untungnya silakan aja ambil. Iya, betul. Uang seharga barang yang kamu ambil. Iya. Nah, itu kan saling menguntungkan. Iya. Dan itu diawali dengan silaturahmi. Nah. Silaturahmi. Dan memang kadang-kadang kieu nya Pak nya. Kan ada orang yang punya modal, tapi kadang-kadang nggak tahu mesti diapain Pak. Idenya Bingung. kita punya idenya, tapi nggak punya modal. Tapi Orang punya modal. Orang ada yang punya modal, tapi nggak tahu mesti diapain. Nah, Diolah dengan cuman kita harus banyak silaturahmi itu. Iya.
sharing lah jadinya. Siapa tahu kita ketemu sama orang yang pas ya Pak ya. Iya. Dia punya modal cuman nggak punya ide. Nah, kita punya ide tapi nggak punya modal. Nah, Disatuin kerjasama. Pak, luar biasa itu. Bapak yang punya modal, saya punya ide. Nah, Saat berjalan bagi ya. hasil. Nah, begitu. Nah, itu. Intinya silaturahmi, brother. Kedah seueur silaturahmi gitu tah. Silaturahmi. Oke, Pak Hendra atuh nuhun pisannya ya Siap, terus diganggu sami-sami, yang ngopi. sami-sami. Pak Hendra nuju ngopi, nuju ngerokok, beuh. Lagi santai lah hasil gitu. icalan alhamdulillah. Ya, Langkungna ieu waduh. pasikeun ka istri. Alhamdulillah, Aya mah ya. jatahnya lira we mah. Oke. Pak Hendra sing berkahnya, Amin, insyaallah, amin. sing laku insyaallah. Sukses. Sing seueur ieu lah cabangna nya. Amin, amin. Dan tendira. Mudah-mudahan jadi inspirasi kanggo dorongan orang sadayana. Insyaallah bisa Bade- sharing lah kapan-kapan. Siap. Ya kita di sekolah-sekolah mudah-mudahan di ACC dan diterima saran saya, mudah-mudahan ada semacam business room, Iya. ruangan bisnis. Nah di sana tempat kita sharing Iya. untuk siswa-siswa SMK. Iya. Pokoknya SMK bisa. Siap, SMK hebat begitu ya. Nah, gitu. Jadi untuk adik semua ya jangan takut memulai lah. Mulai ya dulu, kalau misalkan belum bisa ya kita belajar Ya, sambil jalan sharing, sambil sharing, belajar kita gitu ya. Untuk mempercepat proses, intinya untuk mempercepat proses belajar, bertanya kepada yang sudah bisa, bertanya kepada yang sudah berpengalaman, bertanya kepada yang ahlinya supaya proses pembelajaran kita semakin cepat begitu ya. Begitu aja, nanti akan ada video lainnya kita akan membahas karena ini masih panjang. Cek sunat ama amin teu linglung lah. Tah, mohon kada aya obor. Amun salah jalan, amun salah orang pasti linglung. Linglung. Harus benar, harus tepat Harus pada orangnya. nanya ke orang yang tepat begitu ya. Ameh tepoikeun jalan gitu. Ya, Ya. Meh aya obor gitu orang jadi tidak tersesat terlalu jauh lah begitu ya. Nanti akan ada video selanjutnya karena pembahasannya masih banyak. Tadi kita cuma ngobrol masalah apa ya yang nampak aja begitu. Kita belum tahu pengalamannya gimana caranya menghadapi ketika kita down Pak. Iya. Karena orang kan ada bosannya loh Pak. Ya, Kan betul. dagang terus kadang-kadang bosan, kadang-kadang turun semangatnya. Tah Iya. kumaha carana, gimana caranya Susah senangna. untuk meningkatkan lagi gitu. Susahnya gimana, senangnya kita belum bercerita tentang itu karena kondisi cuaca kayak gimana. nah kalau hujan gimana. Itu nanti ada Nanti ada segmen lagi. berikutnya. Karena ini udah terlalu panjang Pak. Ini udah 20 menit Iya. lebih nih Pak. Makanya nanti ada waktu tertentu Iya, lah. Sambung nyambung. Nah, nanti kita bikin video lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Amin, kita amin, semua amin. yang ingin berusaha memulai untuk menjadi wirausaha. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa nanti tonton lagi videonya, akan ada lagi ya. Siap. Segitu saja. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Ya, atas sama-sama. ilmu-ilmunya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.